Jika Sambo, otak dari pembunuhan, dituntut seumur hidup, maka yang jadi pertanyaan, mengapa jaksa menuntut Putri 8 tahun penjara? Padahal selama ini nama Putri Chandrawati disebut sebagai alasan Verdi Sambo melakukan pembunuhan kepada Yosua. Dari sidang tuntutan jaksa mengungkap peran Putri diantaranya. Yang pertama, Putri mengaku diperkosa Yosua di Magelang, tetapi jaksa menyebut tak cukup bukti dan ada sejumlah kejanggalan. Di antaranya tak ada bukti visum serta bertolak belakang dengan keterangan Eliezer, Ricky, Kuat, dan Susi yang tidak mengetahui adanya pemerkosaan. Alasan yang kedua adalah Putri ikut mendukung pembunuhan Yosua dengan bersama-sama ikut ke TKP di Rumah Duren 3, lokasi penembakan Yosua dengan alibi isolasi mandiri. Dan yang ketiga, saudara, memiliki kesamaan kehendak dengan Verdi Sambo saat di kamar Rumah Duren 3 tidak berupaya mencegah pembunuhan, padahal mendengar keributan di TKP. Dan yang keempat, Putri ikut serta ada di rumah Saguling saat Verdi Sambo menjanjikan uang 500 juta rupiah dan telepon seluler setelah kasus ini selesai kepada terdakwa Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Lalu bagaimana peran Putri Chandrawati dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua, termasuk relasinya dengan para terdakwa lain serta korban Brigadir Yosua? Kita berbincang dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang Pak Reza, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Iya Pak Reza, jaksa menuntut Richard Eliezer 12 tahun penjara, Putri Chandrawati lebih ringan 4 tahun yakni 8 tahun penjara. Tidak berbeda dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Bagaimana Anda menanggapinya? Kita butuh waktu berhari-hari untuk membuka kembali catatan kita tentang fakta-fakta hukum yang sudah dibeberkan di ruang persidangan. Dan kita juga butuh waktu berjam-jam untuk membaca kembali naskah tuntutan jaksa terhadap Richard Eliezer, terhadap Putri Chandrawati, dan terhadap terdakwa lainnya. Saya tidak cukup punya waktu untuk itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah saya memandang jaksa pada hakikatnya merupakan perpanjangan tangan, perpanjangan lidah dari korban dan masyarakat. Seberapa jauh rasa sakit yang dialami oleh korban, seberapa ketakutan yang dialami atau dirasakan oleh masyarakat itu yang terwakili sepenuhnya dalam proses berpikir dan setiap kerja jaksa penuntut umum. Bahwa pada hari ini jaksa penuntut umum sudah mengajukan tuntutan hukum terhadap masing-masing terdakwa. Pertama sekali yang menjadi fokus saya adalah terdakwa Putri Chandrawati. Kita hormati kerja jaksa penuntut umum. Tapi lantas pertanyaan besarnya adalah seberapa jauh sesungguhnya jaksa penuntut umum sudah sungguh-sungguh merepresentasikan rasa sakitnya korban, sudah sungguh-sungguh merepresentasikan ketakutan masyarakat. Yang sayang beribu sayang dalam penilaian saya, subjektif memang sungguh-sungguh menurut saya jaksa hari ini tidak benar-benar berhasil merepresentasikan rasa sakit korban dan ketakutan masyarakat itu. Untuk penilaiannya sendiri, menurut Anda apakah 8 tahun penjara ini terlalu rendah untuk Putri Chandrawati? Menurut saya iya, tetapi kompleksitasnya terletak pada rumusan pasal 340 itu sendiri. Mari kita simak bahwa pasal 340 memuat ancaman pidana hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Dua ancaman itu menunjukkan kepada kita semua bahwa KUHP memposisikan pembunuhan berencana sebagai kejahatan yang serius. Kejahatan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Tetapi sayang beribu sayang, ada opsi ancaman berikutnya, yaitu berbunyi selama-lamanya 20 tahun. Adanya ancaman selama-lamanya 20 tahun, sudah jelas memberikan ruang bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan entah itu 10 tahun, entah itu 5 tahun, entah itu 3 tahun, entah itu 1 tahun, pokoknya selama-lamanya 20 tahun. Nah, jomplangnya atau timpangnya antara opsi yang pertama yaitu hukuman mati, opsi yang kedua hukuman seumur hidup, dan opsi yang ketiga yaitu selama-lamanya 20 tahun itu yang menurut saya memunculkan problem tersendiri. Karena itu saya pandang perlu kiranya apabila dimungkinkan dilakukan revisi terhadap rumusan 340 itu sehingga bunyinya yang lebih tepat adalah menurut saya pidana mati, pidana seumur hidup, atau sekurang-kurangnya 20 tahun.
Oke. bukan selama-lamanya 20 tahun. Sekurang-kurangnya 20 tahun. Pak Reza, menurut Anda seperti apa relasi kuasa antara Putri dan terdakwa-terdakwa lainnya dan juga korban? Dan juga peran dari Putri Chandrawati sendiri. Karena jaksa juga menyebut Putri mengetahui ada keributan tapi tidak berupaya untuk melakukan pencegahan. Sejak awal kasus ini mengemuka ke publik, saya selalu mengambil posisi bahwa pada dasarnya saya tidak tertarik untuk berbicara tentang narasi adanya kekerasan seksual baik di Magelang maupun di Jakarta. Tapi oke lah, karena Verdi Sambo dan Putri Chandrawati terus-menerus mengemukakan narasi tentang kekerasan seksual, bahkan yang semula adalah pelecehan tapi kemudian naik menjadi pemerkosaan, saya coba ikuti saja keinginan itu. Nah, nalar saya mengatakan bahwa kalau kita lihat relasi antara Yosua dengan Putri Chandrawati adalah relasi yang timpang. Sementara pemerkosaan saya yakini betul sebagaimana teori relasi kuasa yang dipakai oleh Komnas Perempuan, pemerkosaan hanya terjadi ketika dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, yang dominan terhadap yang submisif, yang superior terhadap yang inferior, yang berkuasa terhadap yang dikuasai. Nah sekarang kita lihat antara Putri Chandrawati dengan mendiang Brigadir Yosua, siapa kira-kira yang berkuasa? Siapa yang dominan, siapa yang superior, siapa yang kuat? Secara singkat Anda mau menyebut Putri Chandrawati lebih dominan daripada korbannya, seperti itu? Tepat, alhasil andaikan sekali lagi tetap kita harus mengangkat narasi tentang kekerasan seksual, justru saya memandang bahwa jauh lebih besar kemungkinan Yosua lah sesungguhnya korban dalam kekerasan seksual tersebut, bukan sebagai pelaku. Pak Reza, selain tidak cukup bukti, ada banyak sekali kejanggalan soal kekerasan seksual ini. Bahkan Bu Putri sempat memanggil Yosua ke kamar di Magelang untuk tes PCR bareng. Dan juga sempat memanggil Yosua setelah peristiwa terjadi yang diklaim adalah pelecehan seksual tersebut. Dan berbincang selama 10 menit. Bagaimana Anda melihat ini menurut perspektif Anda? Ada serangkaian perkataan dan juga tindak tanduk Putri Chandrawati yang menurut saya sungguh-sungguh jauh dari profil korban, yaitu korban pemerkosaan. Bahkan uniknya, ada ahli, yaitu ahli apsifor, yang juga menyimpulkan bahwa Putri Chandrawati ini layak dipercaya, dia tidak sedang berpura-pura sakit, dengan kata lain ingin meneguhkan anggapan bahwa Putri Chandrawati sudah diperkosa. Namun uniknya adalah jaksa penuntut umum yang mendatangkan ahli apsifor tersebut justru menyanggah simpulan ahli apsifor. Jaksa justru menyanggah keterangan ahli yang didatangkannya sendiri. Jaksa justru mengatakan sudah terjadi perselingkuhan. Betapapun saya juga tidak setuju dengan narasi perselingkuhan itu. Tapi pokok yang ingin saya katakan adalah klaim Putri Chandrawati bahwa dia sudah mengalami kekerasan seksual berupa pemerkosaan adalah isapan jempol semata. Itu bukan hanya anggapan kita-kita yang notabene awam ini, tapi bahkan secara eksplisit dikemukakan, dinyatakan oleh jaksa penuntut umum. Oke, Anda menyebut ada relasi kuasa yang cukup besar, dominasi dari Putri Chandrawati kepada Yosua. Menurut Anda, bagaimana seorang Verdi Sambo relasi kuasa terhadap terdakwa lainnya? Dan juga bagaimana peran Putri Chandrawati? Apakah ia ikut menjadi otak ataupun dalang dari pembunuhan ini? Secara gagah berani, Verdi Sambo sudah eksplisit mengatakan bahwa tidak ada yang berani pada saya. Itu yang dia katakan. Dengan kata lain, kita tidak sembarangan bicara soal terdakwa ini. Ini bukan terdakwa sembarang terdakwa. Terdakwa yang notabene kita pahami betul sebagai aparat penegak hukum dengan bintang 2 di pundaknya. Kita paham betul bahwa dia adalah polisi sebagai Kadif Propam. Dan yang kita juga paham betul adalah dia merupakan pimpinan dari satuan tugas elit yang ada di lembaga kepolisian. Dengan 3 status itu, pantas bagi kita untuk secara sederhana, tanpa harus menjadi seorang guru besar sekalipun, memahami adanya pengaruh yang sedemikian dahsyat, tekanan yang tak terelakkan ketika seorang Verdi Sambo sudah mengeluarkan titahnya. Bagaimana dengan Putri Chandrawati terhadap Sambo terhadap Putri Chandrawati? Ya, setelah 3 uang, betapapun Putri Chandrawati tidak memiliki jabatan apapun di otoritas penegakan hukum, tapi semua orang tahu. Dan ajudan-ajudannya juga tahu bahwa Putri adalah istri seorang jenderal bintang 2. Dan saya yakini bahwa Putri Chandrawati juga punya pengaruh yang sangat dahsyat untuk mempengaruhi para stafnya. Betapapun staf itu sesungguhnya secara resmi adalah staf suaminya. Tapi sekali lagi, ada hal yang sifatnya tidak kasat mata, yaitu faktor psikologis yang bisa sangat mempengaruhi siapapun untuk kemudian melaksanakan perintah yang salah, perintah yang jahat yang disampaikan oleh Verdi Sambo maupun oleh Putri Chandrawati.
Pak Reza, dalam kasus pembunuhan ini konteksnya akan seperti apa menurut perspektif Anda terkait relasi kekuasaan antara Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati? Siapa yang lebih dominan? Karena kita tahu saat di persidangan juga sempat terungkap bagaimana Putri Chandrawati begitu berperan dalam kehidupan Verdi Sambo. Di dalam khazanah psikologi forensik, pelaku kejahatan, dan ini relevan dalam kasus ini, bisa kita pilih ke dalam 4 kategori. Pelaku kategori pertama adalah individu atau pihak yang berkonfrontasi langsung dengan korban, yang melakukan serangan langsung terhadap korban. Pelaku kategori 2 adalah mereka yang tidak berkonfrontasi secara langsung, tetapi berinisiatif menyusun rencana, membangun narasi dusta, dan seterusnya. Dia tidak bersentuhan atau berhadapan-hadapan langsung dengan korban, tapi dialah otak kejahatan tersebut. Pelaku kategori 3 adalah yang tidak berkonfrontasi dan juga tidak menyusun narasi atau perencanaan apapun, tetapi menyediakan sarana dan prasarana, memilihkan tempat kejadian, memilihkan senjata yang digunakan, memilihkan sarung tangan misalnya. Sementara pelaku kategori 4 adalah pelaku yang melakukan obstruction of justice, perintangan penyidikan. Nah sekarang kalau kita hitung di atas kertas, menurut saya Verdi Sambo meraup seluruh kategori tersebut. Verdi Sambo adalah orang yang melakukan eksekusi juga, melakukan penembakan juga terhadap Yosua. Verdi Sambo pula yang menyusun perencanaan itu. Verdi Sambo pula yang memilih lokasi, menyediakan senjata, dan dikabarkan juga mengenakan sarung tangan. Dan Verdi Sambo pula yang mengontaki adanya obstruction of justice. Dengan demikian, menurut saya dengan status sebagai pelaku dalam kurung terdakwa yang meraup seluruh kategori pelaku tadi, maka sudah sepatutnya lah Verdi Sambo mendapatkan sanksi pidana yang terberat andaikan dia divonis bersalah. Oke. Sementara Chandrawati, dia berada di kategori 2, kategori yang paling serius dibandingkan kategori 1, kategori 3, dan kategori 4. Dengan demikian, Putri Chandrawati pun pantas untuk mendapatkan hukuman berat jika dia divonis bersalah. Oke, artinya tidak serta-merta lebih ringan daripada Richard Eliezer, begitu perspektif Anda ya? Baik. Putri Chandrawati membangun narasi, dan bahkan mengetahui tentang rencana tahap demi tahap. Baik, kita masih akan nantikan jalannya persidangan karena masih ada beberapa tahapan lagi menuju vonis hakim. Terima kasih Reza Indragiri, pakar pidana forensik. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore.